Fakta dan mitos tentang jualan online yang harus kamu tahu. Lu tau gak sih, gue sering banget ketemu seller ya, yang menurut gue, ini orang tuh unik banget sih gitu kan pandangnya. Tapi gak bisa dipungkiri, di Indonesia ini kita kayak tinggal di tempat yang banyak banget urusan sama mitos-mitos kan. Bener gak? Mitos-mitos, klinik-klinik, gak tau kenapa, itu rame banget gitu kan. Jadi masalah adalah banyak banget false belief, bisa dibilang false belief ya, kepercayaan yang palsu. Dan false belief itu tuh ngehambat pertumbuhan si seller tersebut buat bisa jual lebih tinggi gitu kan. Yang artinya sayang banget kan. Nah, maka dari itu di video kali ini gue mau bongkar nih beberapa fakta dan mitos yang gue temuin. Dan gue pengen tahu nih, coba lu cek deh, lu percaya nggak nih, bener nggak nih yang gue bahas itu adalah mitos yang mungkin selama ini lu percaya gitu kan. Atau misalnya selama ini adalah fakta gitu kan kita nggak tahu kan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, mitosnya adalah harus banting harga supaya bisa menang di pasar online. Bener gak sih? Coba gue pengen tahu berapa kalian, bener apa kagak? Gue tahu banyak banget yang terkadang kayak mau bilang iya tapi malu, mau bilang enggak tapi ya begitu. Udah nyobain kalau harganya nggak murah ya berarti kagak laku. Dan gue mau sama kalian adalah ini beneran mitos. Memang sih banyak banget yang kayak merasakan ini benar. Di online tuh kayak kita kepancing buat perang harga. Tapi yang lu perlu ngerti adalah perang harga itu berlaku kalau lu jualan barang-barang generik. Generik itu apa? Contoh gini deh. Gue beli Aqua. Nah, gue beli Aqua di distributor. Terus gue jual di Shopee. Yang gue jual adalah Aqua. Aqua di mana-mana ada gak? Ada. Terus kenapa orang harus beli Shopee gue? Nah, bingung kan? Nah, kalau lu jual barang generik, orang itu kan pikirannya gini, oke, barang ini ada di tempat lain, kenapa gue harus beli di Shopee lu? Satu-satunya alasan adalah paling murah, lebih murah daripada di mana-mana, barulah orang beli. Nah, kalau lu jualan barangnya seperti itu, dan ya semua lu jual adalah barang-barang seperti itu, selamat. Lu cuma bisa perang harga. Ada nggak cara lain? Ada sih. Caranya gimana? Jadi official store. Murah juga nggak? Ya harus murah juga. Bisa untung aja nggak bisa. Orang harganya udah ketahuan di mana-mana. Oke. Jadi ini benar kalau lu jual itu. Tapi mitos kalau lu bikin satu produk sendiri. Kenapa? Karena kalau lu bikin satu produk sendiri itu tinggal ngomongin value apa yang kalian bisa jual ke konsumen. Ketika lu bisa jual value yang lebih tinggi, harga lu lebih mahal pun orang nggak peduli. Gue kemarin belum lama baru ngobrol sama ada salah satu teman gue. Dia seorang banker. Ya, jadi orang bank, urusannya sama nasabah-nasabah prioritas. Terus ya gue nanya kan, iseng dong kayak, bro apa sih yang lagi rame gitu kan di nasabah lu? Dan lu tau gak dia bilang apa? Quran bro. Hah? Maksudnya? Dia bilang gini, dia kan nasabahnya banyak nasabah-nasabah yang lagi turun. Ya fair ya. Nah tapi ternyata ada juga nasabah-nasabah yang lagi naik. Dan kayak beberapa yang dilihat naik banget tuh kayak jualan Quran dengan berbagai variasi ini itunya. Dan itu lakunya banget gitu. Gede banget. Jadi ketika orang lain gak punya duit, yang dia duitnya banyak terus. Gitu. Itu kan menjual sesuatu yang maksud gue bukan apa ya. Maksud gue itu adalah creating value kan. Betul gak? Ya. Yang berikutnya. Iklan online itu buang-buang uang. Wah ini kata atau mitos? Gue kadang suka bilang sih kalau misalnya emang orangnya bego ya, kalau lu bego ya berarti bener itu fakta. Tapi lu yang buang uang lu bukan iklannya, lu yang nggak ngerti caranya, gitu kan. Justru kalau misalnya lu ngerti caranya itu efektif. Tapi gini, apakah lu harus ngerti? Pertanyaannya, apakah lu harus ngerti? Menurut gue, enggak. Kenapa? Lu pusing, ngapain lu harus ngerti semuanya? Bener nggak? Mendingan juga ya. Contoh gini, jadi seller mah ya. Pasang, bikinlah, latihlah mata lu sejago mungkin, setajam mungkin supaya lu bisa fokus menemukan barang-barang jadi duit. Nah itu udah gitu lempar ke orang lain yang lebih ngerti. Simple. Jujur kalau misalnya lu lihat gua ya kayak lu mungkin enggak gua jago nih jualan online gitu. Sebenarnya bilang jago banget juga bukan. Tapi gua memfokuskan diri gua karena dulu gua jualan barang yang udah ada, tinggal gua terusin doang gitu kan. Gua memfokuskan diri gua untuk memperkuat skill di marketingnya. Jadi kayak misalnya buat iklan, gue belajar buat itu, affiliate segala macam, gue pelajari buat itu. Gue kerjasama dengan TikTok, gue dengan Shopee, gue belajar dari platformnya gimana caranya biar gue jago di situ. Tapi kalau lu tanya gue, bisa nggak gue menemukan barang mana misalnya kalau dari impor yang bakal laku? Enggak, gue nggak punya feel di situ dan di situ gue butuh kerjasama gitu loh. Tapi kalau udah ada barangnya ada, gue bisa mencarikan ini kira-kira pembelinya kemana gitu loh. Gitu kan, bener nggak? Nah, menurut gue ya kayak gini contoh. Kenapa gue nggak belajar nyari barang? Pusing.
Bener, mending gue fokus di sesuatu yang gue kuat, gue bisa bikin bisnis dari itu, ya udah gitu kan. Nah sama juga kalian misalnya nih, oke, lu bisa nemuin barang, gak usah lo belajar ngiklan, cari aja ketemu, ibaratnya kerja sama gue, gitu. Gue yang bikin sama aja toh, bener nggak? Nah terus yang berikutnya, lebih banyak produk sama dengan lebih banyak pembeli. Nah ini ya, lu tau gak nih, gue pernah ketemu sama satu seller waktu itu di satu acara, dia bilang, toko gue kok segitu-segitu aja ya, padahal rating gue udah 2000. Oke, rating 2000 udah lumayan dong sebenarnya. Sebenarnya dibilang jelek juga enggak ya, dan dalam itu cepet. Oke, terus gue tanya, 2000 tuh udah diiklanin juga tapi nggak ada yang naik gitu. Dia bilang 2000 harusnya udah cukup dong, dengan rating 2000 bisa diiklanin ya. Terus gue tanya, SKU lu udah berapa? 2000-an. Dan disitulah gue langsung kepikiran, buset, ini barang dia 2000 kejual 2000, ya paling satu SKU satu. Nggak bisa laku dong, nggak punya produk hero dong, repot sendiri. Gitu kan. Padahal harusnya, maksudnya gini, kalau lu makin banyak produk, yang sebenarnya itu adalah bebannya makin banyak. Meskipun dan beban itu ketika nggak ada yang jadi hero ya. Kalau nggak ada yang jadi hero makin banyak. Tapi kalau misalnya lu di awal kayak bikin 10, tambah 15, tambah 30, temuinlah hero pertama gitu kan. Udah punya hero pertama, carilah hero kedua, carilah hero ketiga, tambah produk terus. Itu benar. Sampai banyak pun nggak masalah, yang penting adalah cetak hero-hero-nya doang. Karena kalau misalnya buat nemuin hero perlu beberapa, tapi kalau langsung dari awal kalian masukin banyak, lu puyeng. Oh ya, belum lama ada temen ini nih, temen gue juga ngechat, ngontak, bisa nggak ya bantu gini, ngurusin toko dia mau ke band, sebelum ke band dia mau salin, pindahin. Oke, ya tinggal pindahin aja kan, mas upload atau gimana. Terus dia bilang, masalahnya bro, SKU gue 7.000. Mateng dalam hati kata gue, gila lu 7.000, itu kerjaan tuh sampai mata lu ngebalik. Kerja ini tuh nggak beres-beres gitu kan. Jadi itu fakta atau mitos tuh tentuin dah ya. Terus kalau nggak viral nggak bisa sukses. Nah banyak nih yang salah-salah ngejar kalau dia gitu harus viral. Bener nggak sih? Ya mungkin ada benernya tapi ada enggaknya. Tapi menurut gue mitos sih, karena gini, laku atau enggak itu bukan ngomongin viral, tapi ngomongin adalah seberapa lu ngerti dengan konsumen lo. Gua nemu ada satu orang pebisnis yang dia tuh bikin akunnya bisa viral parah. Viralnya itu di level, bayangin ya, zaman dulu video view gue di akun gue, itu akun gue 300.000 follower, video view gue tuh baru 5 juta sebulan. Dan gue lihat video view dia tuh bisa 150 juta sebulan. Jadi kayak viralnya parah, tapi penjualannya itu cuman, kalian bayangin penjualan kayak cuma 2 juta omsetnya sebulan. Jual baju yang harga 100 ribuan. Artinya viral yang dapat, lakunya kagak. Kenapa? Nah itu ada masalah dong. Berarti dong. Nah itulah yang perlu kalian cari tahu gitu. Jadi kalau viral, bener gak sih viral emang sukses? Enggak. Lu gak viral juga bisa laku kok gitu. Gitu ya. Terus kalau ada rating jelek, bisnis pasti hancur. Nah ini ada benernya ada enggaknya. Karena kenapa? Menurut gue ya. Gue pernah ketemu. Ada satu seller diiklanin sama kita. Secara data semua bagus banget. Tapi konversinya jelek, ruasnya jelek. Nggak bisa laku gitu kan. Itu juga mikir kenapa, sampai akhirnya tim gue cek kenapa nih. Dan kita iseng sampai kita cek ulasannya dia. Ternyata ulasannya dia hancur gara-gara itu. Orang nggak jadi beli. Gara-gara kenapa sebenarnya? Ulasan ada ulasan jelek itu wajar. Tapi cara dia mengatasi ulasan jelek itu yang bikin nggak wajar. Jadi kayak orang bilang, bajunya kekecilan, dia jual baju ya. Orangnya malah bilang, badan lu juga gedean katanya. Jadi dia tuh ngegas-gasin balik gitu semua konsumennya dengan cara ulasan. Itu kan bikin orang yang gak nyaman, dan yang mau beli jadi nggak jadi beli kan. Meskipun apakah ulasan jelek itu jelek, menurut gue nggak selalu juga. Contoh, gue punya bisnis, gue ada lapangan bola. Ya. Nah di lapangan bola ini ada 1-2 orang yang jujur tuh dia tuh kayak punya dendam sama kita. Karena gue punya dendam. Jadi gini, waktu awal kita sempat nge-hire orang, udah gitu partner gue tuh nggak cocok, akhirnya di-cut. Dan orang-orang ini nggak terima. Jadi dia suka main kadang sama teman-temannya. Terus ketika lagi dia main, dia ngasih ulasan bintang 1 banyak. Ngerti nggak? Jadi kayak orang yang punya dendam lah gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya kita nggak mempermasalahkan sih bintang 1-nya. Tapi kalau menurut gue ya, justru kalau orang lihat ulasan bintang 1 lapang, gue justru malah mau jadi main. Kenapa? Karena yang namanya juga orang dendam. Jadi ulasannya gini, lapangannya sih bagus, rumputnya oke. Tapi masa sih banyak bikin aturan aneh-aneh? Mau pinjem bola aja harus isi form dulu segala macam. Lu catat ya, mau pinjem bola. Ya ada aturan wajar ya. Terus udah gitu ada lagi yang nulis gini, oh ini bagus, tapi gak kira-kira adminnya bola keluar gak mau ngambilin. Hah?
Sejak kapan bola keluar harus ngambilin? Kalian ngerti kan maksud gue kan? Nah yang kayak gitu belum tentu juga kok gitu kan. Jadi ya udah aja. Nah terus mitos terakhir adalah orang sukses jualan online itu hoki. Jadi orang sukses jualan itu ya memang cuma hoki doang gitu kan. Bener gak sih? Ya fair ngomong ya, kalau menurut gue ada beberapa kalau kita lihat kayak memang ada kayak faktanya ada gitu. Jadi kayak ada sih yang kayak dia tuh hoki, kalau ditanya kayak ini orang nggak pinter, nggak ngerti apa-apa, kok toto dapat ya, kok toto given ya, tokonya gede banget ya. Ya mungkin ada sih, mungkin amal ibadahnya bagus. Kalau kata orang film apa, kalau kata orang dulu mungkin di kehidupan lampau dia menyelamatkan satu negara. Kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue ya kan fair ngomong ada tuh seperti itu tuh. Jadi kayak nggak ngerti apa-apa, toto rame jadi sultan gini gitu. Sedangkan ada orang yang udah pinter segala macam nggak dapat gitu kan, nggak laku-laku, nggak bisa segitu. Salahnya di mana ya? Nggak tahu salahnya di mana gitu. Tapi kalau menurut gue sih yang namanya hoki itu bakal muncul ketika persiapan ketemu sama peluang. Lu nya siap apa enggak? Peluang itu ada, lu nya siap apa enggak? Kalau lu siap ketika peluang datang, lu pasti bakal dapat. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah materi kita tentang fakta dan mitos hari ini gitu ya. Nah gue nggak tahu, gue yakin menurut kalian pasti masih banyak deh fakta mitos lainnya yang menurut lu, atau gini, lu pengen cek sih kalau menurut gue itu fakta atau mitos gitu kan. Semua pertanyaan-pertanyaan lucu yang atau kepikiran-kepikiran statement-statementnya ini mitos apa bener nggak sih, atau ini jangan-jangan ini kan di online banyak banget kan yang aneh-aneh muncul kan. Kasih tahu gue di komen, nanti gue bakal bikin session berikutnya.